makan barang yang setengah mentah, kalau saran kendali dulu ya lehernya ya. Jangan suka makan yang setengah matang. Ya, itu kendali dulu. Kemudian juga rajin berolahraga, istirahat cukup, jangan konsumsi daging tidak dimasak, bila ada segera kapasitas kesehatan. Jadi ini yang bagi melakukan perjalanan ke China ya, ini sudah berlalu, ini waktu lalu sudah ada ini, sekarang China sudah hampir bebas, sudah mulai kegiatannya, sudah bagus sekarang, jadi udah lebih perkembangannya bagus. Dan ini baru kita sampaikan, beritahu ini sudah ada vaksin dari Israel, sudah apa? Sampai sekarang belum resmi, tetapi sudah ada penelitian baik dari Israel, baik dari China, baik dari negara mana, semua berlomba-lomba untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan vaksin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat vaksinnya sudah bisa muncul sehingga orang tidak ketakutan lagi, tidak kena koroner lagi gara-gara corona ya. Oke, jadi sudah seperti itu. Kemudian, nah ini pesan bagi petugas kesehatan, kita skip aja ya. Nah ini memang petugas kesehatan. Nah ini juga tadi sudah kita ulangi aja. Ya, ini dari WHO. Jadi hampir sama ya dengan ini. Rasa tak enak, rasa lemes dan lain-lain. Kemudian ini penyebarannya juga, kenapa saya sampaikan ini? Supaya membandingkan yang standar Indonesia sama standar WHO tidak banyak bedanya, karena memang basicnya sama. Ya, ini betul-betul merupakan hal yang sama. Ya, kemudian pencegahannya juga tidak banyak bedanya. Cuci tangan, jadi jangan sentuh hidung, mata, mulut, habis kontak apa itu, nah ini semua itu hampir sama. Yang paling sering kita lupa, ya paling sering kita kalau jalan-jalan di mall, naik eskalator, suka pegang tangannya nggak? Suka pegang kan? Habis suka pegang jalan-jalan gitu, suka ngecek mata, suka bergaruk-garuk. Itu begitu ada virus yang nempel, itulah salah satu sumber. So, kalau ibu sering buatkan sekarang, bawalah hand hygiene, antiseptik ya. Sehingga anytime begitu udah kena, ini bukan aja parno loh. Apa bedanya sih? Sekilas aja kita langsung bersihin tangan. Ya, untuk kepentingan kita dan kepentingan keluarga orang. Karena apa? Kalau kita sudah bawa, otomatis keluarga dan lingkungan kita akan tertular, benar kan? Dan kalau sudah tertular, itu menjadi problem buat kita. Kita akan diisolasi, jangan nangis sendiri di isolasi, karena itu sudah menjadi target prosedur yang harus dijalankan oleh tim kesehatan. Nah ini juga ya. Yang paling penting di sini seperti ini hampir sama. Ini dari IFRC internasional juga. Semua seluruh dunia itu semua menjadi ini. Nah ini juga pakai masker. Seluruh dunia sekarang warning terhadap corona. Ada yang baru melaporkan baru 1 kasus, ada yang setiap hari di TV selalu direvisi mengenai orang-orang yang hampir sekarang bahwa ini sudah menjadi pandemi. Berarti seluruh dunia sudah kena. Saya harus mengajarkan ini cuci tangan, ya ini salah satu bisa preventif. Kemudian ini, nah walaupun sudah banyak yang lihat di medsos, di TV dan lain-lain, tetapi kalau hanya melihat tidak dipraktikkan, lupa akhirnya. Ini merupakan cuci tangan yang benar. Itu ada 6 step, ya. Sorry. Nah, oke.
Oke, ini ada 6 step. Step pertama, nah itu ibu udah tahu dulu, sudah bisa pakai ini. Waktu ambil cairan, gosok, kemudian belakang. Tidak banyak yang tahu ya, tapi yang mesti dipraktekkan, kunci, kemudian jempol, kemudian ini untuk kuku. Ini sebenarnya, jangan kalau saya baru tahu tadi, itu kita sudah ajarkan di rumah sakit itu sekitar 7 tahun yang lalu. Seluruh petugas rumah sakit harus tahu melakukan cuci tangan yang benar. Dan itu kita udah uji coba dengan memakai pewarna. Ternyata percobaan itu muncul bagi yang pernah yang nonton Mata Najwa kemarin, ada nggak? Di Mata Najwa sudah muncul karena memakai bahan pewarna. Kenapa harus 6 step ini dilakukan? Karena supaya seluruh tangan kita itu benar-benar tercover oleh antiseptik sehingga bisa membunuh virusnya. Itu sudah nanti kita akan praktekkan mungkin Pak Stanley. Ayo coba dong praktekkan dong yang sudah diajarkan supaya semua ini coba. Ayo ke depan sini Pak Stanley. Ini jadi asisten sementara Pak Stanley ini sambil pasien. Dengan latihan tangan kosong dulu Pak Stanley. Tangan kosong dulu. Saya bahasa itu. Ya, oke Pak Stanley. Step 1 setelah dikasih cairan gosok dulu. Coba semua bikin deh. Berikut deh. Step 1. Kemudian step 2. Gosok belakang jari-jari kita untuk mencapai apa yang dibutuhkan dari seluruh bagian belakang, karena itu bisa ada tersembunyi di situ. Kemudian step 3. Step 3, step 3-nya sudah kalau tadi step 1, step 2, step 3. Step 3 ya, step 3. Nah, step 3 tadi di belakang. Step 4 yang kunci. Dikunci itu digesek itu supaya bisa jalan, bisa semua tercakup, ya. Kemudian lanjut jempolnya, putar jempolnya kiri dan kanan supaya merata. Kemudian yang terakhir step 6 ini untuk sela-sela kuku kita yang mungkin di kuku-kuku ini, bagi yang apalagi yang kukunya panjang, itu supaya antiseptiknya bisa masuk di situ. Coba sekarang pakai cairan, dia mau pakai cairan ya. Ini sudah sering bagi rumah sakit, sudah sering kita lombakan. Dulu saya di rumah sakit tiap tahun saya lombakan, mulai dari jajaran direksi sampai jajaran tukang sapu. Berlomba dapat hadiah, harus bisa melakukan, dan mereka itu melakukannya itu dengan pakai musik kreasi masing-masing, lucu tetapi berguna, bermanfaat bagi ini. Ayo sekarang coba, udah begitu, coba saya nggak komando ya. Ini udah jago, ini udah rutin bikin katanya mencegah corona katanya. Iya, semoga itu udah pinter semua karena sudah lihat di medsos ya. Sudah selesai. Itu sudah aman buat kita. Ini sering dilakukan. Jangan hanya menonton saja tapi tidak dibikin, sehingga waktu ambil cairan cuma gini aja udah jalan. Padahal masih ada mungkin kena di belakang tangan dan lain-lain waktu salaman. Jadi itu sudah harus dibikin dengan benar. Oke, terima kasih Pak Tati. Nanti kalau ada yang mau pakai di depan ada cairannya. Ada cairannya bisa dipakai. Beredar aja kalau ada yang mau pakai cairan, ambil aja kasih ke ada yang mau coba langsung gesek tangannya supaya jangan tunggu lagi, jangan korek. Sudah ada ini korek-korek hidung, korek-korek mata, akhirnya bisa mungkin ada yang pegang. Sehingga sekarang saking takutnya manusia, orang Indonesia kita itu, saking takutnya sekarang mau salaman aja sudah gak mau, tinggal begini aja. Malah bukan cuma begini, malah kakinya aja yang kena. Ya, jadi salamannya tuh kaki, dengan udah kaki begitu langsung belakangnya teng. Itu jadi lucu-lucu deh, kalau kelihatannya lucu. Nah di sini kita lihat ya,
ini merupakan cuci tangan hand hygiene yang secara internasional seluruhnya. Kenapa saya bilang internasional? Karena syarat dari akreditasi rumah sakit dan untuk mendapatkan sertifikasi internasional ini wajib dipraktekkan dan harus seluruh jajaran rumah sakit harus bisa. Ya sekarang gara-gara virus corona seluruh rakyat Indonesia harus bisa, benar nggak? Ya, jadi bukan hanya milik rumah sakit lagi, seluruh rakyat Indonesia harus bisa melakukan hand hygiene yang benar, cuci tangan yang benar. Ini sama, pakai sabun, pakai hand hygiene, terapannya sama. Hanya bedanya sesudah itu mungkin perlu, kalau pakai sabun perlu ambil tisu yang bersih atau lap yang bersih untuk keringkan tangan. Ya, kalau yang hand hygiene begini yang antiseptik kering dengan sendirinya. Oke. Nah, ini merupakan data yang tanggal berapa Februari ini yang cukup baru-baru tanggal 3 yang lalu ya. Ini cukup banyak kelihatannya ya. Dari yang kena, lihat aja yang kena cukup banyak. Ya, seluruhnya yang kena. Yang meninggal ini yang sudah sembuh sekian. Jadi apa yang perlu ditakuti? Angka kematiannya kecil. Dan setelah diteliti tadi, angka kematiannya case fatality rate-nya kecil sekali. Jadi kita nggak usah takut, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Yang penting kita mau hidup dengan sehat. Nah ini caranya adalah tingkatkan imunitas tubuh. Kemungkinan sudah ada, namun bukan varian yang dicari yang seperti dari Wuhan. Ya memang betul, karena tadi ada yang bertanya virus corona bisa mutasi, benar. Virus corona ini mutasinya banyak, ribuan. Cuma yang paling fatal, virus corona yang paling fatal mutasinya itu virus Ebola. Pernah dengar nggak? Ebola itu berapa banyak orang yang mati, itu galak banget banyak yang mati. Itu salah satu yang galak itu. So itu case fatality itu bisa mencapai 30-40%. Jadi kalau seperti itu yang kita takutin sebenarnya. Waktu SARS juga lumayan galak ya, MERS juga lumayan galak. Tapi corona ini dari semua penelitian ilmiah yang ada tidak seperti yang dibayangkan. Sehingga sekarang ada rumah sakit di Wuhan yang tadinya untuk menampung virus corona, katanya sudah ada 1 atau 2 yang ditutup karena sudah tidak ada kasus baru lagi. Jadi kita sebenarnya nggak usah terbawa dengan yang isu-isu yang tidak bagus. Kemudian istirahat cukup akan sangat menunjang kesehatan kekebalan tubuh. Ini jangan lupa, ini hal yang sangat gampang tetapi ogah dilakukan, benar nggak? Kalau sudah sibuk ya, tidak mau meluangkan waktu untuk sejenak untuk minum. Minumnya juga mau carinya air es, benar nggak? Ada yang sini yang hobi air es nggak? Ada, nggak beda. Carinya air es. Sekarang mulai rubah lah pola hidup. Karena virus ini demen yang dingin. Dia tuh nggak suka yang panas. Dia 26 derajat sampai 27 derajat dia masih mau. Lewat dari itu udah gak betah dia, udah mau mati. Ya, jadi kita usahakan air hangat aja. Jadi tolong diganti. Benar Pak ya? Oh nggak, aku juga ya. Ibu juga ya? Air es, air es ya. Ya itu, jadi minum sekarang polanya minum air hangat, karena air hangat kalau toh seperti itu air es ya sekarang cobalah untuk berjaga-jaga ya. Kemudian makan makanan bergizi yang dimasak, jangan setengah matang, ya daging setengah matang. Kemudian konsumsi suplemen berkualitas yang meningkatkan daya tahan tubuh. Ini penting. Saya konsumsi suplemen, tetapi carilah suplemen yang tidak mengandung bahan kimia. Jadi kita cari suplemen yang betul-betul mengandung bahan yang alamiah. Kalau di sini ke bapak-bapak dari sini, saya sih secara pribadi ya, bukan marketingnya, bukan promosi.
Kalau saya secara pribadi, saya mau konsumsi riset kok. Benar nggak? Riset itu ada 7 macam. 7 macam dibuat dari buah-buahan. Nggak ada ikannya, nggak ada ikan salmon, nggak ada yang macam-macam. Semua dari buah-buah dan tumbuh-tumbuhan. Itu betul natural. Kenapa saya mau mengatakan riset? Mungkin bapak ibu yang member-member yang sudah lama mungkin pernah ketemu dengan kita. Kita pernah, ini merupakan satu penyampaian info saja, merupakan testimoni pribadi karena saya pernah merasakan menggunakan reserve yang dulu masih bungkusnya warna ungu. Saya dulu salah satu orang yang pernah menderita cancer. Gak percaya kan? Itu namanya cancer nasofarinx. Kalau dia di YouTube dulu, reserve saya pakai, testimoni saya ada di YouTube dengan waktu kena cancer itu stres pasti ada. Dilakukan radioterapi sinar radiasi itu 35 kali. Coba bayangkan, tembaknya di daerah kepala tadi. Nah, itu kan ada di belakang hidung ya. Saya mempunyai dulu waktu habis terapi 35 itu sudah oleng kayak orang mabuk. Itu 3 lubang di sini hitam, bulat 3. Dan efek yang paling saya nggak suka, hampir semua akan mengalami, coba tanya pasien masuk paru. Itu mulut buat makan mati rasa. Benar Bu ya? Ibu pernah kena ya? Enggak, temen. Cuma dengar temannya, mati rasa. Itu makan apapun tidak ada rasanya. Itu saya alami, istri saya ada. Juga masak apapun nggak ada. Kena cabai sedikit aja panasnya bukan main. Nah waktu saat itu setelah beberapa bulan ditawarkan ya mengenai risol, dan saya percaya nggak percaya, daripada begini konsumsi aja. Saya konsumsi 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Itu setelah beberapa bulan pulih kembali. Secara bertahap, hampir 2 setahun lebih ya, saya pakai konsumsi risol 4 sachet sehari, dan itu secara bertahap pemulihannya balik. Saya sampai dokter yang teman sejawat saya yang merawat, kamu cepat amat baliknya. Biasa orang 2 tahun aja masih belum ada rasa saya cepat baliknya. Karena apa? Pakainya saya waktu pakai saya sengaja tahan di mulut. Jadi waktu blend itu masuk, kalau di bawah lidah diam aja gitu. Jadi sampai dia larut sendiri di mulut. Selalu saya sambil tarik. Dan lucunya juga apa? Sudah itu setelah tahu efeknya bagus, habis begitu sachetnya disobek. Ibu gosok di muka ya, saya gosok di tangan. Saya gosok di tangan karena itu katanya anti-aging. Jadi saya pikir ya sudah, saya lakukan aja. Walaupun saya dokter, mau ditanya evidence base-nya, nggak masalah. Silakan aja cari sama Judas evidence base-nya, karena itu Amerika pasti ada evidence base-nya. Kita kan dokter-dokter kan biasanya selalu cari evidence base-nya apa. Udahlah, jangan tanya saya juga nggak mau tahu. Saya pokoknya silakan aja, tanya aja sama Judas. Saya konsumsi malah saya enak kok. Saya nggak mau pusing dengan evidence base-nya. Yang penting outputnya saya merasa enak. Nah kemudian itu satu kasus. Setelah itu pemulihannya saya bisa untuk makan. Sampai sekarang saya bisa menikmati makan enak. Saya pernah tanya teman saya, dokter juga yang kena, dokter ortopedi. Dokter Teki, you mesti makan. Karena apa? You sekarang bukan untuk hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Saya pikir ya ampun, bener juga ya. Saya kan tanya ke dia, kamu kok gimana? Saya sampai sekarang makan nasi goreng kesukaan saya, sampai sekarang pun, padahal dia sudah hampir 1 tahun, hampir nggak ada rasa katanya. Tapi saya telan aja demi untuk hidup. Oh oke. Tapi setelah ketemu dengan, setelah saya pakai, terus saya akui bagus, very good.
Jadi saya bukan bohong, Bapak, itu saya merasakan sendiri. Jadi saya nggak mau campur dengan orang yang lain-lain, tapi saya memang tahu produknya bagus, ya. Tinggal kita mau pakai aja. Nah, kemudian yang kasus yang kedua, ini suatu hal yang sebenarnya sekarang lagi tren, ya. Demam berdarah lagi tren. Demam berdarah lagi tren. Pada saat itu anak saya sempat menderita demam berdarah. Sudah 1 minggu di rumah sakit, trombositnya nggak mau naik. Tiap hari ditusuk, ini orangnya aneh. Ditusuk, dia paling nggak suka tiap pagi diambil darah untuk dicek trombosit, hematokrit dan lain-lain. Saya lihat trennya leukosit, hematokrit, selalu saya lihat kalau dia sudah diam aja berarti sudah mau naik trombosit. Nggak mau, sudah diam nggak mau naik. Akhirnya saya dapat info dari teman. So, sudah dikasih makan, sudah dikasih minum jus jambu, sudah dikasih minum angka, sudah dikasih minum obat cairnya sama macam-macam. Nggak mau naik trombositnya. Waduh, ini kayak apa ini? Jadi gue udah jenuh di rumah sakit. Nggak apa-apa kok, sudah nggak panas. Tapi trombositnya kita takut, karena kita dokter, jadi kita takut terjadi apa-apa. Trombositnya nggak mau naik. Akhirnya teman saya, coba deh kasih resep aja. Kasih resep. Tapi karena saya udah coba macam-macam, ya nggak ada salahnya. Jadi berapa kasih resep? 8 sachet sehari. Wow, 8 sachet. Gimana ya? 8 sachet sehari. Ya sendiri, banyak amat ini 8 sachet. Sudahlah, 2 sachet sambil nonton TV mentiduran di isap-isap aja 8 sachet. Nggak nyangka, besok paginya diperiksa, sorenya, siangnya trombositnya berapa? Melejit langsung naik. Tepuk tangan dulu untuk riset. Jadi saya tidak menyarankan bahwa ini pengobatan tuh ya. Karena apa? DHF itu tidak juga diberi obat-obat. Ada obat karena prosedur resmi dari demam berdarah terapi cairan, bukan pemberian antivirus. Karena itu terapi cairan paling penting. Jadi kalau ada yang dokter yang melakukan pemberian antiviral, kan obat antiviral ada, itu tidak masuk dalam prosedur resmi. Karena itu kecuali kalau dia sudah terjun ke arah DSS, sudah shock, sudah masuk ICU baru dikasih. Karena itu tidak, karena prosedur yang ada terapi cairan. Jadi itu bukan menyarankan sebagai pengobatan, itu memicu ketahanan tubuh kita, merangsang imunitas kita untuk bangkit. Jadi badan kita sebenarnya yang melakukan perlawanan. Saya rasa dengan tipe seperti ini tidak ada bedanya banyak dengan virus corona yang ada. Why not? Kita tidak, bukan sebagai saran terapi, tetapi untuk meningkatkan seperti ini, untuk meningkatkan ini suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kunci daripada perlawanan perang memutuskan mata rantai kita itu ada di badan kita sendiri. Jadi badan kita sendiri yang harus melakukan perlawanan, bukan macam-macam. Jadi kita sendiri yang harus memutuskan mata rantai supaya jangan terjangkit. Jagalah diri. Sekarang banyak beredar sampai habis di pasaran. Ibu cari pasaran, cari jahe merah banyak nggak? Jahe merah banyak nggak di pasaran sekarang? Sekarang loh. Jadi mahal, harganya naik berlipat-lipat kan ya? Karena ada input penelitian dari Surabaya, katanya jahe merah kemudian kurkuma apa segala. Tetapi sampai sekarang karena memang belum ada evidence, itu jangan mengklaim itu sebagai terapi. Tidak, itu hoax harus sebagai terapi. Itu saya sudah konfirmasi dengan Dr. Terawan sebagai Menkes, itu hoax. Itu masih perlu penelitian. Kalau itu jahe merah dan kurkuma itu segala kunyit itu dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yes. Tetapi kalau dipakai sebagai pengobatan coronavirus, saya rasa jangan, itu masih hoax.
Jadi kita semua tahu bahwa kita jangan terbawa dengan berita dari yang tidak benar, sehingga waktu saya dapat itu saya langsung forward ke